Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya, yaitu Barakatul Karamah Sukabumi. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam mempunyai dapatkan rezeki yang penuh dengan keberkahan ya Allah, semoga diberikan rahmat dan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam ini saya akan menjelaskan lagi daripada amal perbuatan kita yang selama ini kita jadikan, karena banyak selama ini amal perbuatan kita pengennya selalu pengen dicerita-ceritain, sedangkan amal perbuatan dalam hadis sudah menjelaskan, yaitu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, arba'atul la yajidu rihal jannah wa anarihu judi anil musyiri khamsamiati amin. Nah ini dia dalam hadis sudah menjelaskan 4 perkara tidak akan mencium ke wanginya surga, jangankan masuk, wanginya pun tidak mencium karena wanginya, yaitu bila mana manusia di antaranya yang selalu menceritakan kebaikan. Nah, di sini di dalam kitab Hikam akan menjelaskan, Imam Athaillah telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, idfin wuzudaka fi ardi hamudi ma pama nabata mimma lam yudfana lam yatimu natazuhu. Nah artinya idfin wuzudika. Nah tatkala aya nak menguburkan fil ardi khumudi dina hiji tanah-tanah anu sangat subur atau subung, manabata malam yudfanu lam yatimu. Nah di sini bila mana manusia teh kuduna lir ibarat boga amal itu ibarat semacam kita mempunyai atau tanaman-tanaman kita, yaitu semacam kita menanam biji sesuatu atau biji kacang atau biji-bijian, yaitu yang selalu ditanam di tanahnya yang subur. Terus di tanah yang subur itu terus kita disirap dengan air atau kita dikasih pupuk. Kalau sudah dikasih pupuk nanti bisa muncul, bisa yang sempurna atau tumbuh obatnya yang bagus. Nah di situ kalau tumbuh obatnya yang bagus, misalkan langsung kita bisa menghasilkan daripada buah yang tanaman kita akan memuaskan juga. Kalau tanaman kita pupuknya bagus atau siramannya bagus. Nah amal perbuatan juga telah menjelaskan, yaitu musuh telah tingkah laku penghade napikeun menghasilkan supaya kita amal perbuatan kita supaya ikhlas. Nah kita pun setiap mempunyai amal perbuatan kita harus tersembunyikan. Nah harus disembunyikan bagaimana? Nah ketika kita melakukan apapun kegiatan yang dinamakan secara syariat pun bagus, apalagi kalau secara hakikat pun bagus. Nah di sini kita harus disembunyikan. Harus disembunyikan bagaimana? Apakah kita harus tidak boleh seperti? Nah kita berarti jangan sampai kita diceritakan. Kalau kita ceritakan kepada orang lain, lama kelamaan nambah nih saya sudah melakukan sesuatu, nih saya sudah melakukan tahajud, nih saya sudah melakukan sedekah, nih saya sudah melakukan haji. Terus selalu dikata-kata setiap orang yang selalu menceritakan itu, maka amal perbuatannya bujeng-bujeng di dalam ikhlas. Bahkan secara fisik pun mulutnya selalu berbicara. Nah kita harus seperti tanaman, sembunyikan kita supaya terus sudah sembunyikan, kita langsung disiram. Apa itu siramannya? Amalkanlah ilmu kita. Kalau sudah disiram terus, kita dipupuk lagi, mencari lagi keilmuan, ditambah-tambah lagi keilmuan, nambah-nambah lagi ibadah, yaitu akan menjadikan menghasilkan. Kalau secara syariat kita mencari ilmu syariat, kalau secara hakikat kita mencari ilmu tauhid.
babakan hakikat marifat kita. Nah, kita yang selama ini kita dilakukan, oleh kita amal perbuatan karena yang wujudnya itu akan menjadi buah supaya kita ntar di akhirat nanti bisa ketemu dengan hasil amal perbuatan kita. Seperti bagaimana, yaitu kalau secara syariat pastinya cerita yaitu adalah di surga. Kalau secara hakikat itulah di sisi Allah. Nah, bila mana manusia akan mendatang kesenangan. Nah, kalau udah datang kesenangan berarti panen. Nah, kita atau panen atau enggak? Coba kita rasakan. Sedangkan amal perbuatan kita selama ini, kita belum bisa ikhlas. Dia kan bila mana melakukan sholat atau seperti pengennya selalu diomong-omong. Nah, itu bisikan nafsu kita. Makanya kita harus melakukan merasa ikhlas, merasa dibikin tenang supaya sholat kita diterima oleh Allah. Apalagi kalau kita mengatakan tajri min tahtihal anhar tentang masalah ilmu babakan hakikat dan ma'rifat, sedikit ke Allah sudah dipahami, sedikit mengamalkan. Ketika diamalkan tiada lain kita disembunyikan. Apalagi kalau tingkatan ini baru tingkatan tak seberapa, baru perjalanan. Nah, makanya kalau kita amal perbuatan kita selalu disembunyikan. Biarlah Allah yang menilai, biarlah Allah yang memberi padilah, biarlah Allah yang telah mengetahui. Kalau kita hanya diri kita yang telah melakukan, hanya Allah ya yang telah mulai benar atau salahnya. Sebenarnya benar atau salahnya yang bisa menilai itu tiada lain hanya Allah. Karena di dalam Al-Quran tentang masalah perjalanan, dan Al-Quran telah menjelaskan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran dahwan Allah, wa masalu kalimati thayyibati kasyajarati asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Nah, semacam contoh yang kalimat-kalimat yang bagus seperti jalma ngelaksanakan hiji pohon anu asalna menetapkan dan ayeuna ranting-rantingnya sampai menjulang ke langit tu'ti ukulahin, maka terus. Nah, kita ukur akan berbuah terus. Nah, kita pun juga sama ketika melakukan sholat. Ketika melakukan sholat yang bagus seperti kita menanam sesuatu, yaitu yang selalu melakukan furu'ihima, yaitu ke langit, langsung ke Gusti, tu'ti ukulaha, maka akan dikasihkan oleh Allah sampai ilahin, sampai ke ada yang ilahin di sini, ada yang sampai ke ajal atau sampai ke secara langgeng di sisi Allah. Makanya siapapun yang dari hadis tadi jangan sampai kita dibicarakan, apalagi tentang sedekah, la tubtiru sadaqatukum bil mani wal ada. Janganlah dicerita-cerita tentang sedekah dengan untuk dicerita-cerita kebaikan kepada orang tersembunyikan. Sebab lamun dicerita-cerita berarti kita menanam satu biji akan dipatok ayam, maka ketika dipatok ayam maka disitulah tidak akan tumbuh lagi tanaman. Kita pun sama ketika melakukan ibadah, jangan sampai kita dipatuk oleh iblis. Ternyata kalau dipatuk berarti tidak akan panen, insya Allah. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan keberkahan, semoga ditingkatkan adalah amal perbuatan kita supaya bisa wujud amal perbuatan kita, apalagi di akhirat nanti, insya Allah. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.